Baitul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, mencipta mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Bersama umat, bersama rakyat, membangun nusa dan bangsa. Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas menjadi pedoman untuk melangkah. Baitul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, mencipta mengembangkan budaya bangsa.
duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah al-azizil jabbar al-karimul mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan.
wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syafi'atul aitam al-mannan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Kiai Haji Agus Fahmi Amrullah Hadik, pengasuh Pondok Pesantren Putri Tebu Ireng Jombang. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana Pak Kiai rasanya di Lombok? Syukur alhamdulillah. Beliau bersama Nyai dan putra beliau, keluarga, datang menemui kita di Pondok Pesantren Al-Manan. Alhamdulillah rabbil alamin, beliau dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yang kita hormati dan kita banggakan juga Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur, Tuan Guru Haji Sukiman Almi. Selanjutnya Bapak Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang kita hormati dan banggakan, para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Kepolisian, Bapak dari Kecamatan dan Desa, Balai Desa yang hadir juga pada kesempatan ini, juga anggota DPR dari PKB Bapak Jabdul Wahid, dan dari PBB Bapak Tanwir, dan mungkin juga ada yang hadir kelihatan di belakang, ya, kelihatan depan, yang sama-sama kita hormati. Singkatnya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di hari yang baik ini kita dapat sama-sama hadir dalam kegiatan Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-96 sekaligus Haul Am Pondok Pesantren yang ke-26. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat dan tamu undangan yang dirahmati Allah, atas nama pimpinan Pondok Pesantren mengucapkan selamat datang pada semua tamu undangan di Pondok Pesantren Al-Manan, lebih khusus Bapak Kiai yang jauh dari Jawa Timur. Inilah kondisi kami di Pondok Pesantren, jauh dari kota. Ini Lombok Timur, jauh dari kota. Ini namanya Bagainyaka, Kecamatan Naiklo. Kita sangat bersyukur ya bisa hadir. Selanjutnya ada dua hal ya, sebagai sekapur syirih sekaligus sambutan. Yang pertama adalah tentang Harlah Nahdlatul Ulama ke-96. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Yang belum tahu supaya tahu saat ini, Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-96, lahirnya Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Kita harus tahu, karena perubahan, salah satunya perubahan yang ada di Jazirah Arabia, di Saudi Arabia, perubahan keagamaan, sehingga muncullah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Yang luar biasa para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kenapa tidak Nahdlatul Islam? Kenapa tidak Nahdlatul Indonesia? Kenapa Nahdlatul Ulama? Ini luar biasa. Ulama-ulama kita dulu untuk menjawab apa yang berkembang di Saudi Arabia, muncul yang namanya Nahdlatul Ulama. Seolah mengatakan Syekh Muhammad Abdul Wahab, kami juga tahu tentang itu. Sehingga jangan buat Saudi itu menjadi satu pemahaman,
biarkanlah berkembang pemahaman-pemahaman yang ada. Dalam riwayatnya sekitar 2 tahun baru ada jawaban dibiarkan, diterima usul dari Nahdlatul Ulama. Nanti panjang lebar Pak Kiai nanti yang saya langsung sampaikan tentang Nahdlatul Ulama. Kenapa Gus Dur? Ini juga tidak bisa dipisahkan dari Nahdlatul Ulama. Beliau tokoh akhir 19 abad 19 dan awal abad 20. Terkenal dengan ucapan beliau, gitu aja kok repot, gitu aja kok repot. Kok yang luar biasa itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sering disebut dengan Gus Dur, tokoh pluralisme, tokoh humanisme dan sekaligus humoris. Dia seorang Gus Dur. Ada testimoni dari seorang alumnus Mesir dulu yang ketemu langsung mengatakan, ketika saya menjadi mahasiswa di Mesir sering mengkritik apa yang disampaikan oleh Gus Dur, sering mengkritik apa yang dikatakan oleh Gus Dur, tapi ketika beliau masuk menjadi salah satu cabang Nahdlatul Ulama, hadir mengikuti ceramah Gus Dur, apa katanya? Ternyata otak saya tidak mampu ke sana yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Makanya tidak bisa dipisahkan antara Gus Dur dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya Haul Am ini dilaksanakan supaya semua juga kita memahami Haul Am ada 2. Di sini adalah tokoh-tokoh ya di Almanan. Kita gabung dengan NU mengatakan bahwa pondok pesantren Almanan ini salah satu pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Adalah pondok Nahdlatul Ulama. Ada 3. Pertama, tokohnya Tuan Guru Jamaluddin. Tuan Guru Jamaluddin ini bukan asli Lombok, dia orang Jawa, Cirebon, datang ke sini terkenal dengan 2 sakti dan alim. Tuan Guru Jamaluddin termasuk yang dicari katanya seorang Belanda bersama kerajaan Karangasem. Beliau 3 orang, ada yang nyebrang ke laut, ada ke Lombok Barat, dan beliau ke Gunung Rinjani dan menyusuri Gunung Rinjani, dan beliau menetap di sini. Beliau pertama kali di Bagenya ini, makanya makamnya ada di Masjid Bagenya bersama pengawal beliau. Di dekat makamnya ada pengawal beliau. Beliau kawin dengan Haji Aisyah dan melahirkan salah satu putra namanya Tuan Guru Haji Abdul Manan, juga yang hari ini kita peringati atau 34 tahun wafatnya Tuan Guru Haji Abdul Manan. Beliau mendirikan Yayasan Jamaluddin. Yayasan Jamaluddin. Beliau juga melahirkan putra-putri. Nah, putranya yang pertama sekolahkan di Madinah, dan yang lain di Mesir, dan yang lain tetap dibagikan. Sehingga ketika meninggal Tuan Guru Almanan itu, Tuan Guru Haji Abdul Manan, ketiganya jalan berapa tahun karena perbedaan sedikit tata cara. Sehingga masyarakat yang Nahdlatul Ulama tradisional inginkan supaya dibangun suatu lembaga, suatu organisasi, suatu yayasan, maka berdirilah Pondok Pesantren Almanan. Tuan Guru Haji Abdul Manan mendirikan Yayasan As-Sunnah, sedangkan Tuan Guru Haji Muhammad Lutfi Abdul Manan yang kita peringati sekarang yang ke-14 ini mendirikan Pondok Pesantren Almanan yang memegang teguh tradisi Nahdlatul Ulama dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ya kita paham sekecil dia ya kita haulan ya ini. Jadi tetap ada di Jamaluddin, berkembang dan masing-masing bawa jemaah. Dan hal yang penting adalah ketika ketiganya itu bersama dalam keluarga, berbeda dalam pandangan, bersama dalam keluarga. Sampai sekarang, sampai ke sini mereka santai no,
tetap kami adakan semacam arisan bulanan ketemu. Tapi ketika datang bulan Rabiul Awal, kami berbeda. Kami merayakan Maulid, yang lain membid'ahkan Maulid. Ya, kami merayakan, kami ziarah kubur, dia tidak ziarah kubur. Itu. Jadi sini tempatnya. Ketika acara keluarga kami bertemu, tapi ketika datang waktu Maulid muncul perbedaan-perbedaan itu, muncul perbedaan-perbedaan sampai saat ini. Terakhir kemarin kami kumpul, ya terakhir kemarin itu kami kumpul untuk arisan itu, ya untuk arisan keluarga. Tapi kalau batang Maulid sudah mulai Pak Kiai, tak boleh Maulid, bid'ah Maulid. Ya. Ini jadi ini dia kami di Pondok Pesantren Al-Manan. Dan untuk juga saya jelaskan, klasifikasikan 3 bulan terakhir terjadi hal-hal sampai saat ini terjadi hal-hal yang saya jelaskan di sini adalah yang pertama, lokasinya itu bukan di Baginyaka, itu di Kalijaga, tapi menyebar di TV-TV Baginyaka itu bukan di Baginyaka, itu Kalijaga. Dan yang kedua, yang berbicara itu bukan keturunan Tuan Guru Jamaluddin maupun Tuan Guru Abdul Manan, bukan Tuan Guru, bukan keturunannya. Ini saya tegaskan, bukan darah daging, bukan keturunan Tuan Guru Jamaluddin maupun Tuan Guru Abdul Manan. Itu keluarga, karena kawin dengan salah satu tri daripada keluarga Al-Manan. Ini yang perlu saya tegaskan, karena di media-media itu disebut mengatakan apa baginya, kepada itu bukan baginya, kayak itu Kalijaga, dan bicara itu bukan darah daging Jamaluddin maupun Al-Manan, bukan darah dagingnya, tapi memang bagian daripada keluarga. Ya, bersyukur. Dan ini kami tidak pernah terkejut, karena kami yakin pasti terjadi. Tiang setiap mengaji pasti mengatakan 2 hal penyebabnya. Pertama, karena apa? Ya karena sudah ada muncul bibit-bibit masjid terlalu banyak. Sesuatu yang terlalu itu cukup dari innallaha la yuhibbul musyrikin. Masjid terlalu banyak, dan kalau bahasa pemerintah itu intoleran. Kalau bahasa kita membenarkan diri sendiri, orang lain salah semua. Hanya menunggu waktu. Saya tidak pernah terkejut kejadian hal ini, karena kita selalu memberikan arahan ke jemaah itu ya kita harus jalan dengan apa adanya. Ini yang perlu gaskan ya, supaya kita semua mengetahui kita haulkan 3 orang Jamaluddin, Al-Manan, dan Tuan Guru Haji Muhammad Lutfi. Beliaulah pendiri Pondok Pesantren Al-Manan. Pondok pesantren ini lahir sudah yang ke-26 ya, yang generasi setelah meninggalnya Tuan Guru Lutfi. Alhamdulillah kami sudah mulai ya, ada 2, ada infak, ada wakaf yang kami kembangkan. Pak Bupati ada wakaf ini setiap tahun para jemaah itu iuran dan memberi tanah, dan infak ini setiap tahun kami terus membangun secara mandiri. Maka itulah disebabnya ya anak kami obrol minta kepada Bupati supaya tanahnya itu aspirasinya ditambah, tapi sampai sekarang belum. Ya, karena kami setiap tahun itu kumpul dana itu 100-an juta ya, kami beli tahun sekian itu di Asrama 2 namanya ya. Asrama 2 itu masih 6 juta pakai ya, 6 juta itu 6 juta itu kita dapat beli 120 juta 20 hara. Sekarang karena ada jalan desa sudah 100 juta itu, kalau beli sekarang hanya 2 hara dapatnya, 2 hara. Itu makanya dipercepat, tapi sampai sekarang belum ya, itu belum sampai sekarang. Nah ini ya, jadi kita insya Allah ini terus kita berupaya tuh jemaah itu kita terapkan
setiap tahun itu ada namanya wakaf dan setiap tahun ada juga namanya infak. Infak itu untuk kami bangun pondok. Nah, kami terima kasih kepada Pemda khususnya. Dulu sekolah dibantu sama Pemda waktu Pak cuma waktu periode pertama, tapi periode kedua sampai saat ini belum ada bantuan, hanya periode pertama saja. Beliau periode kedua belum. Kalau periode pertama alhamdulillah SMP-nya sudah. Kalau periode pertama beliau, sekarang periode kedua, nah itu besok mungkin beliau loncat ke provinsi, beliau kita tahu ya. Nah ini jadi mudah-mudahan ini. Nah ini jadi ini mungkin yang saya disampaikan kepada semua kita dengan harapan saat ini atas nama cucu dari Tuan Guru Jamaluddin, atas nama putra dari Tuan Guru Abdul Manan, dan atas nama saudara dari Tuan Guru Haji Muhammad Abdul Manan, kita mengharap kepada semua kita nanti akhirnya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya pondok ini setelah berkah dan akan menjadi lebih baik. Sebelum yang akhiri, yang pesan pada semua kita nanti mari kita dengarkan bersama ya penyampaian dari Bapak Bupati sekaligus tausiah nanti dari Bapak Kiai untuk kita pedomani bersama. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, kepada semua yang telah membantu kegiatan ini, dan khusus kepada Bapak Kiai yang sudah berkenan hadir di kegiatan kita ini. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ila sabil manan, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next 7 days, learning by the leader of the Buriran Islamic Boarding School, that is Kiai Haji Agus Fahmi Abdullah Haziq. The time is yours. Acara selanjutnya pengajian umum oleh Kiai Haji Agus Fahmi Abdullah Haziq selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Teguh Ireng Jombang, Jawa Timur. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, para punyai, para asatid wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti fatwa-fatwanya, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah Tuan Guru Haji Zamharir Abdul Manan selaku sahibul hajah sekaligus sahibul makan wal makanan. Sahibul makan itu iya tuan rumah, makan itu bahasa Arab tempat, nah makanan itu bahasa Indonesia.
beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dan kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Bupati Lombok Timur, Tuan Guru Haji Sulaiman Azmi Sukiman Azmi, maklum ya, yang menjabat periode kedua. Alhamdulillah, tadi Tuan Guru sebenarnya cuma berkata periode 1 sudah memberikan bantuan, cuma periode kedua belum, katanya. Itu hanya ungkapan saja sebenarnya. Alhamdulillah Pak Bupati merasa tadi ya, inilah orang NU itu kalau minta itu halus sekali ya. Sebenarnya tadi mau minta juga, tapi hanya mengatakan periode kedua belum. Insya Allah setelah ini APBD yang akan datang akan cair, Allahumma. Yang terhormat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lombok Timur, serta anggota DPR yang hadir di tempat ini, Kapolres atau yang mewakili, dan Dandim atau yang mewakili, keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Lombok Timur, sahabat-sahabat Banser, serta santriwan santriwati semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama ke-96 serta Haul Am Pondok Pesantren Al-Manan baginya ke-26, khususnya Haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid ke-12, Tuan Guru Haji Jamaluddin ke-97, Tuan Guru Haji Abdul Manan ke-34, dan Tuan Guru Haji Muhammad Lutfi Abdul Manan ke-14. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadi isyarah kelak berkumpulnya kita di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama sekarang ini telah berusia menurut tahun Masehi 96 tahun dan menurut kalender Hijriah berusia 99 tahun. Tentu para muassis Nahdlatul Ulama dulu ketika mendirikan Nahdlatul Ulama itu tidak seperti pendirian Nahdlatul Ulama, walaupun waktu itu didasari oleh berkembangnya paham Wahabi di Saudi, tidak serta-merta langsung mufakat. Ulama-ulama zaman dahulu itu ketika punya keinginan, punya azam seperti muassis Nahdlatul Ulama, tirakatnya itu luar biasa, riyadhah batiniyahnya itu luar biasa. Konon istri Hadratus Syekh Muhammad Hashim As'ari itu sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama itu beliau puasa 3 tahun. 1 tahun diniatkan untuk keluarganya, 1 tahun diniatkan untuk pondok dan santri-santrinya,
dan yang 1 tahun diniatkan khusus untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi mendirikan Jam'iyah NU itu tidak seperti mendirikan parpol yang asal kumpul seminggu deklarasi. Tidak ada NU deklarasi, itu tidak ada ya. Dan bukan hanya sekedar itu, Hadratus Syekh itu baru bisa mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tahun 1926. Padahal prosesnya itu sudah dimulai jauh-jauh hari, beberapa tahun sebelumnya itu proses sudah dimulai. Sehingga tahun 1924 kalau tidak salah turun restu dari guru beliau, yaitu Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, yang terkenal ketika disampaikan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin dengan tongkat dan tasbih serta bacaan Zajat Baryakohan. Disampaikan sebagai apa? Inilah isyarat restu dari guru Hadratus Syekh, yaitu Syekhona Khalil. Dan ketika restu itu turun 1924, tidak begitu saja. 2 tahun kemudian barulah tahun 1926 Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tepatnya tanggal 31 Januari 1926 yang bertepatan dengan 16 Rajab, itu lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi prosesnya itu lama ya. Nah, maka tugas Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang pada waktu itu adalah untuk membendung paham Wahabi. Tentu itu awal. Nah, sekarang ini tugas kita tentu jauh lebih berat, bukan hanya menghadapi serangan yang bermacam-macam, tetapi bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Negara Indonesia, NKRI ini insya Allah selama NU-nya utuh, NKRI akan utuh. Maka janganlah kemudian kita ini ngurusi hal-hal yang receh-receh, yang sepele-sepele. Mohon maaf, pendiri Muhammadiyah yaitu Muhammad Darwis atau yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu dulu satu pondok dengan Hadratus Syekh, belajar di tempat yang sama, menjadi santrinya Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Satu kamar, satu perguruan. Jadi NU Muhammadiyah itu dulu begitu akrabnya Hadratus Syekh dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan karena usianya lebih tua memanggil Hadratus Syekh dengan panggilan Dik Hashim, dan Hadratus Syekh karena usianya lebih muda memanggil Kiai Ahmad Dahlan dengan sebutan Mas Darwis. Alangkah indahnya persaudaraan yang dirajut oleh pendiri 2 organisasi besar ini. Maka tidak layak kalau sekarang ini justru eker-ekeran. Dan yang dibuat eker-ekeran itu perkara-perkara yang gak penting. Masalah salaman habis sholat jadi perkara nyuwun sewu. Ya, saya ini ditanya, bagaimana hukumnya salaman setelah sholat? Ya, jawaban saya sederhana. Loh, wong orang habis sholat jangankan salaman, WA-an saja boleh. Betul? Yang nggak boleh itu WA-an ketika sholat. Kemarin viral itu ya, ada imam baca Al-Fatihah, HP-nya
bunyi ditaruh di saku, kemudian dia ambil sambil dia baca. Ini loh, mondoknya di mana dulu kok bisa begini? Ya Allah, saya ditanya bagaimana hukumnya sholat baca usoli batal. Sholat baca usoli batal, Pak. Loh betul. Allahu Akbar, usoli fardhu maghrib batal sholatnya. Loh betul. Baca usoli itu sebelum sholat. Gak apa-apa, sebelum sholat baca koran boleh, baca komik juga boleh. Tapi kalau sholat baca usoli gak boleh. Itu kan sama dengan bagaimana hukumnya salaman setelah. Gak perlu diperkarakan seperti itu. Makanya alhamdulillah tadi Tuan Guru Zamharir menceritakan di keluarganya ada perbedaan. Gak apa-apa. Kalau memang harus berbeda, jangan dibuat sama, iya kan? Kalau harus sama, ya jangan dibeda-bedakan. Kalau misalnya tadi nggak boleh maulid itu bid'ah, kalau maulid itu dianggap bid'ah, semakin semarakkan maulid, ya. Jangan diajak berdebat, orang begitu nggak bisa diajak berdebat. Semakin semarakkan maulid. Kenapa? Saya ini ya memang harus sabar ya Pak Bupati ya, ini Pak Bupati ini harus sabar ini. Jadi kenapa? Orang memperingati Maulid Nabi, mohon maaf, itu adalah ekspresi kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Nah kalau saya ditanya, ya saya jawab begini, untuk mencintai baginda Nabi saya tidak butuh dalil yang sahih. Yang saya butuhkan adalah hati yang bersih. Ya. Tidak butuh hadis sahih untuk mencintai Nabi. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih. Orang kalau hatinya bersih, semua kebaikan akan dikerjakan. Baik itu ada dalilnya maupun nggak ada. Dan mohon maaf, satu-satunya yang mempunyai jargon hubbul waton minal iman itu hanya Nahdlatul Ulama. Kita punya jargon begitu juga dikatakan, tapi itu kan bukan hadis katanya. Ya saya jawab lagi, sudahlah, walaupun itu bukan hadis, kalau itu baik apa salahnya? Kanjeng Nabi itu aslinya mencintai negeri, yang dicintai itu adalah Mekah. Seandainya beliau tidak diusir oleh orang-orang musyrik, beliau akan tetap tinggal di Mekah. Wahai Mekah, aku sangat mencintaimu, kata Kanjeng Nabi begitu. Lah ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai dalil mencintai negara. Cuma untuk gampangnya saja Nahdlatul Ulama memakai jargon ucapan-ucapan ulama, hubbul waton minal iman, mencintai tanah air itu bagian dari iman. Sama dengan an-nadzafatu minal iman, itu bukan hadis gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh dipakai. Kalau tidak ada an-nadzafatu minal iman, mungkin lingkungan kita kumuh, masjid kita ini pesing baunya, ya. Kenapa? Ya, wong kita ini an-nadzafatu minal iman saja masih banyak sampah berserakan, apalagi nggak ada dalil seperti itu. Itu loh. Maka Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang memang luar biasa. Tugasnya itu bukan hanya bukan hanya ngurusi dunia, tapi akhirat juga. Ya, kita ini kemarin lagi viral ya, mohon maaf ya, tahlilan 3 hari 7 hari ada seorang kiai, nggak tahu kiai mana itu, pokoknya namanya KH Sugianto namanya kalau nggak salah, itu viral mengatakan ini Kiai Soleh Darah. Ternyata ya itu Pak Bupati, ternyata hanya dipotong-potong tadi itu.
Makanya kalau kita ini mendengar berita, jangan suka yang terpotong-terpotong. Tradisi Nahdlatul Ulama itu tabayyun. Ya, tabayyun itu apa? Konfirmasi, meminta klarifikasi, menanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang sangat luar biasa. Jadi ngurusi umatnya, ngurusi jamaahnya ini bukan hanya ketika masih hidup, bahkan ketika mereka jamaahnya itu sudah wafat pun masih diurusi. Betul? Dikirimi Fatihah, dikirimi tahlil. Ada yang nggak percaya, oh mana mungkin itu sampai. Kalau nggak percaya silahkan dicoba dulu, nanti saya kirimi. Kalau nggak sampai saya ganti rugi. Loh kan gampang ya. Jadi ngurusi umatnya itu bukan hanya ketika mereka masih hidup saja, bahkan ketika jamaahnya itu sudah wafat sekalipun masih diurusi. Ini loh enaknya jadi warga Nahdlatul Ulama. Apalagi kemarin itu waktu varian Delta Pak Bupati. Ya Allah, di Jombang itu sehari itu yang meninggal 36 Pak. Pernah satu hari itu yang meninggal 36. Ya, di Teburung itu gantian Pak. Gang ini, 5 gang itu tiap hari ada. Sampai warga ini bingung ya. Jadi berkat nggak habis-habis Pak. Ya jadi itu ya. Orang kalau tahlilan kan pulangnya dapat berkat. Ya. Wah, ini enaknya dari warga NU itu. Berasnya ibu-ibu nggak kalong sama sekali ya. Makanya berkat. Karena makan berkat itu barokah katanya begitu. Makanya ibu-ibu saya lihat ini gemuk-gemuk warga NU itu. Kebanyakan makan berkat ini. Alhamdulillah. Waduh, jadi kalau suka berkat kayaknya itu ya. Jadi begitulah, NU itu organisasi yang tidak mempersulit umatnya. Jadi nggak harus begini diancam dengan neraka, enggak. Karena Islam itu bukan hanya agama ibadah. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para tuan guru, para kiai, para masyayikh, wabil khusus orang tua sekaligus guru kita, Tuan Guru Zanharif selaku pemangku Pondok Pesantren Amanah beserta para masyayikh, Akhil Aziz guru saya Gus Fahmi, kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Para pejabat TNI Polri yang hadir, para tokoh, pertama marilah yang pelunggu semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari yang cerah ini kita bisa tabarrukan hadir dalam acara peringatan Harlah NU yang ke-99 dalam hitungan Hijriah, dan juga kita sekaligus melaksanakan ta'ziman wa takriman haul dari para masyayikh kita, haul Gus Dur, dan juga para ulama, para kiai. Para ulama sebagaimana dinisbatkan bahwa beliau-beliau adalah alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainar rahmah, adalah mereka yang melihat umatnya dari kacamata kasih sayang. Maka sudah jelas yang menjadi pengalamatan bagi kita mencari guru adalah tentu kepada sosok-sosok para ulama, para kiai yang soleh. Sudah tepat dan sudah benar kita semua sebagai wali murid menitipkan putra-putri kita untuk belajar tafaqquh fiddin, belajar agama di pesantren Al-Manan. Tadi yang disampaikan oleh Gus Fahmi, ini adalah bagian dari tabarukan kita untuk ikut menjadi bagian penting dari mengurusi Jamiah Nahdlatul Ulama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
Di tengah hari-hari ini kita menghadapi era yang disebut dengan revolusi 4.0, revolusi industri 4.0, di mana seluruh dimensi kehidupan kita sekarang mulai berubah, yaitu menghadapi era yang disebut dengan dunia digital, era digital. Kita mulai bangun tidur selalu bergantung kepada handphone kita. Kita bepergian juga selalu berdampingan dengan handphone kita. Bahkan kita menjelang tidur pun kita selalu berdampingan dengan handphone. Dari mulai bangun tidur sampai dengan kita tidur, kita selalu berdampingan dengan gadget kita. Maka di era ini kita semua tahu, kadang-kadang kalau kita tidak siap, kita akan menjadi bagian dari yang dicelakakan. Maka saya mengajak kita sebagai tanda kita untuk menghadapi era ini, kita agar dipisahkan dari orang-orang yang akan menzalimi kita, dan semoga Allah menyelamatkan kepada kita semua. Dengan bersama-sama kita membacakan sholawat asyir bersama-sama. Siap nggih? Mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada para guru, para aulia kita, para muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Abdullah, Mbah Bisri Samsuri, para tuan guru, para penggerak Jamiyatul Ulama, dan kita doakan pada orang tua kita yang telah mendahului kita, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak yang sukses, dan kita doakan agar kita dijauhkan dari segala musibah, bencana. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan. Ala hadirnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina bil maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next Saturdays prayer will be delivered by Dr. Saleh Ending MAG. Time's yours. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Wakil PWNU NTB Bapak Dr. Saleh Ending MAG. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa, semoga apa yang kita hajatkan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتعصعنا وتضرعنا وتعبدنا وآثم تشكر الله يا رب العالمين. اللهم استر عورتنا وآمن روعتنا وأكلنا صلاتنا ولا تبدلنك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل أمر قرب من النار وادخلنا دار الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما يشكرون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم شكورا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم شكورا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.